akhirnya saya sampai punya kesimpulan sebenarnya Mark Zuckerberg pun atau pencipta metaverse hanya ingin menjadi dewa. Akhir zaman bang. Mereka akan istilah simpel. Saya bisa matikan metaverse, maka dunia kalian mati. Assalamualaikum Bang Yuda. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sebenarnya lama dah mau ketemu sama Bang Yuda dari ya seminggu yang lalu lah Bang. Oke. Jadi waktu yang menemukan kita nih. Sekarang sibuk apa Bang? Kira-kira? Untuk ya seperti rutinitas biasa, kita punya kegiatan yang sehari-hari ada kantor. Iya, biasa ya. Kalau pagi masih nganter anak, masih rutinitas gitu. Ya di sela-sela itu sibuk di dunia IT pastinya, karena memang base-nya di dunia IT. Banyak lah yang di dalam waktu dekat ini yang membuat kita itu bisa sampai terhipnotis gitu di dunia internet yang mungkin kita sama-sama tahu ada something yang banyak yang baru gitu yang begitu cepat di dunia teknologi gitu. Ya gitu. Ya. Jadi buat kita penasaran ya Bang ya. Yes. Apa yang harus kita juga harus mengikuti itu teknologi itu ya. Betul karena sekali. HP sudah sedekat mata sekarang. Teknologi sudah sedekat mata gitu kan gitu Bang ya. Jadi Abang praktisi di digital marketing juga ya. Iya juga dari bidang sosial juga ya Bang. Insya Allah. Sosial. Selalu support. Nomor 2 apa Insya Allah. Selalu support nomor 2 apa Insya Allah. Oke Bang. Ini sebenarnya udah pernah orang-orang banyak bahas nih Bang. Cuman saya di pikiran saya sangat menggelitik pembahasan ini sebenarnya tentang metaverse Bang. Oke. Berani, enggak berani. Agak metaverse ya. Dari sebulan yang lalu tuh kan CEO Facebook mengkampanyekan metaverse. Nah, sebagai anggaplah kita yang awam ini Bang. Yang awam ini nggak tahu gitu. Sebegitu cepatnya dunia teknologi kan. Metaverse itu apa Bang? Oke. Ini bahan yang cukup berat. Oke. Dari meta sendiri. Meta itu artinya melampaui. Melampaui. Oke. First di sini diartikan sebagai dunia. Dunia baru. Iya. Jadi metaverse sebuah dunia, sebuah keadaan atau dunia yang sebuah dunia yang ditemukan secara virtual yang melebihi dunia yang saat ini. Virtual. Ya, bukan dunia asli gitu. Bukan dunia asli pastinya. Jadi metaverse itu sebuah dunia yang pernah pernah ditulis, ada novelnya itu tahun 1992 waktu itu. Crash itu siapa gitu namanya. Judulnya itu tuh sebuah dunia digital baru virtual yang diciptakan oleh para penggiat teknologi yang tadinya itu sebuah imajin ya pastinya. Imajinasi. Lalu kemudian dibuat secara real, tapi dalam tanda kutip di sini real virtual ya. Virtual ya. Itu diadakan. Mungkin secara tidak langsung kita jumpainya seperti kayak game online. Kita sekarang sudah bisa main game online bareng. Gitu kan. Bisa ketemu di dunia yang kita nggak tahu si A, si B, si C itu berada di mana. Akhirnya kita bisa pedang-pedangan bareng. Pedang-pedangan, iya. Bareng lah. Di sini akhirnya dunia itu diciptakan supaya orang bisa berinteraksi di dunia virtual secara bersamaan. Saya pernah nonton game Roblox Bang di YouTube. Abang tahu juga mungkin game Roblox. Jadi dia itu saling berinteraksi. Ada avatarnya gitu ya Bang ya. Ya, ada avatarnya, kita bikin avatar sendiri. Terus juga ada avatarnya dan itu saling berinteraksi, termasuk mungkin dia jualan atau ya berinteraksi ngobrol sama teman-temannya, juga ya bisa juga jalan-jalan, tempat wisata gitu Bang ya. Kayak metaverse ini memang sih tadi pertanyaan awal kan si penciptanya Facebook
si Mark Zuckerberg yang mengkampanyekan mengkampanyekan kalau adanya metaverse, dunia baru yang notabene dari Facebook sendiri itu menciptakannya nantinya ruang digitalnya itu lewat VR yang mereka ciptakan. Tapi sebenarnya di dalam satu sisi mungkin beberapa penggiat teknologi punya pandangan lain kali ya. Tapi kalau dari sisi saya melihatnya metaverse ini justru akan dimanfaatkan lebih pertama itu justru malah sama Microsoft daripada Facebook. Oh, iya. Jadi kenapa gitu? Di Microsoft sendiri yang sudah punya Microsoft Team, lalu mereka sudah mempunyai pengguna yang begitu banyak. Mungkin kita sama-sama menggunakan Microsoft ya, Microsoft Office lah gitu. Sekarang udah berbayar dan di dalamnya kita punya akun. Nah, akun Microsoft itu saya coba pelajari bahwa Facebook mungkin mengkampanyekan satu dasawarsa atau mungkin 10 tahun akan datang akan booming. Tapi kalau saya mempelajari di sisi lain, si Microsoft lebih ready untuk jalanin metaverse dalam waktu dekat. Yes, mereka sudah punya namanya Microsoft Mesh. Oh iya, tahu tuh, yang dia ke dunia kerjanya sendiri dulu kan. Jadi dia meeting di satu virtual account, dia meeting di sebuah virtual account. Itu ya kayak gitu, kayak mereka tulis papan tulis seperti seril itu. Tapi di dunia virtual. Jadi itu udah ada. Microsoft udah ada tuh ya. Ada. Mereka justru sudah mulai pengembangannya itu sudah dalam beta version ya. Saya ngikutinnya. Jadi misalnya ada seseorang akan bertemu misalnya dengan siswa ketemu sama gurunya, lalu gurunya bisa hadir itu secara virtual di sebelahnya. Iya betul. Apa yang ditulis gurunya di sebelah itu secara virtual hologram ya pastinya. Ada. Sudah tercipta di sebelahnya. Jadi si siswa langsung bisa melihat lalu bisa berinteraksi langsung. Sementara mungkin gurunya bisa berada di entah rumahnya atau sedang camping mungkin. Iya betul. Somewhere lah di mana saja dia berada bisa berinteraksi secara langsung. Even mungkin kalau kita ngelihat di YouTube beberapa konteks yang bertemakan metaverse by Microsoft Mesh itu cukup fantastis sih saya ngeliat. Iya. Saya pernah tengok tuh bang. Itu tuh. Itu mereka membuat sesuatu atau misalnya saya lihat di situ kan interaksi ya dari mulai AutoCAD campur dengan Microsoft Dynamic campur dengan ilustrasi yang lainnya sehingga 3D-nya itu tercipta yang bisa diaplikasikan dimanapun berada. Wow. Sehingga orang itu kalau misalnya mau melihat sebuah bangunan lalu misalnya si konsultannya atau kontraktornya si pembuat bangunannya itu ingin mengecek tapi beliaunya ada di luar negeri atau di luar kota itu bisa tinggal pasang VR lalu langsung udah ada desainnya yang ada itu di 3D-kan secara virtual sehingga bisa disajikan atau bisa dilihat atau bisa di-touch langsung sama si yang akan menggunakan fasilitasnya dengan menggunakan VR bisa touch langsung atau bisa menghadirkan misalnya di ruangan ini kita mau melihat sebuah bendungan besar misalnya gitu kita bisa hadirkan di tengah-tengah kita lalu kita bisa melihat cracknya di mana retaknya di mana dengan bisa di touch screen. Oke bang, gini. Sampai seperti itu. Jadi kan memang metaverse itu kan secara keseluruhan kan. Kayak misalnya games nih, antara game Roblox sama PUBG. Oke itu metaverse, tapi kan dalam bentuk masih dalam HP, ya kan, games kan. Di situ juga kita ada avatarnya. Secara tak langsung kita juga kayak kita bermain di situ. Sehari-hari kita juga di situ kan. Antara game misalnya anggaplah Roblox sama PUBG. Itu kan beda, Bang. Antara avatar satu sama avatar yang lain. Misalnya saya main di PUBG, nggak bisa dong di Roblox. Aksesnya. Secara kan metaverse kan universal. Semua bisa masuk. Dan sekarang abang bilang tadi Facebook dan juga Microsoft sama-sama membuat itu. Berarti kan ada game metaverse satu dengan metaverse satu lagi ada itu. Tapi dia bisa keseluruhan itu kayak mana bang? Jadi gini, konsepnya yaitu kita tahu bahwa metaverse-nya sendiri itu sebuah virtualisasi lah bisa dibilang seperti virtualisasi keadaan. Sehingga apa yang dibuat Microsoft
dan apa yang dibuat sama Facebook, mereka akan ketemu di tempat yang sama sebenarnya. Oh, kayak internet ya? Yes. Karena begini, beberapa mungkin promo Facebook soal metaverse, mereka menciptakan avatarnya si Mark Zuckerberg. Iya betul. Ada saya tengok di itu. pinggir bendungan dan sebagainya, di pinggir hutan dia bisa touchscreen dan sebagainya. Tapi di sini yang kita lihat bahwa si Facebook itu harus menggunakan VR dan harus menggunakan tools tambahan. Iya. Sementara di sini kita melihat Microsoft Mesh itu mengembangkannya bisa lewat PC biasa. PC. Kita bisa mengakses tanpa harus ada VR. Kayak proyektor gitu Mas? Ya, dalam artian begini, bahwa Microsoft Mesh itu bisa disajikan dengan lebih mudah tanpa harus beli VR. Oh iya. Biarpun misalnya akan lebih menarik jika pakai VR karena akan terlihat tangan virtualnya, akan terlihat menu virtualnya. Tapi secara tidak langsung Microsoft Mesh sendiri, kalau ini ya sejauh yang saya pelajari, mereka bisa ditampilkan dalam layar komputer kita atau di tablet, sehingga kita tahu sebenarnya secara virtual itu seperti apa. Itu hanya direfleksikan lebih dekat misalnya seperti itu. Iya. Jadi dunia metaverse sendiri di sini banyak ya, yang dalam artian kita bisa melakukan virtualisasi dalam kondisi sekarang. Oke. Ataupun kita bisa memvirtualisasikan sebuah konteks dunia baru tersebut dalam artian gitu. Seperti halnya mungkin beberapa mungkin dari rekan-rekan sudah pernah lihat Sandbox dan sebagainya. Ya, Sandbox. Sandbox kita bisa beli lahan, landnya beli. Iya. Lalu landnya bisa dipasang advertise. Yes. Bayangin itu land virtual yang harganya nggak murah ternyata. Saya pernah coba untuk iseng lah. Kita punya akun, kita juga di company kita mempelajari hal itu. Karena satu sisi kita nggak boleh ketinggalan zaman juga. Kita mempelajari ini belinya pakai apa. Lalu bagaimana kepemilikannya? Betul. Oh, NFT. Yes. Salah satunya adalah NFT. Dari NFT itu something karya digital yang dikunci dengan algoritmanya, hak ciptanya dengan algoritma yang khusus, sehingga kepemilikannya itu hanya person yang bersangkutan yang beli saja yang ini. Dan itu harganya fantastis. Sampai beli tanah juga ada tanah virtual, Bang. Yes. Tanah virtual yang saat ini mungkin ya kalau mau investasi ini sebenarnya maksudnya ini saatnya keburu yang lainnya sudah beli nanti harganya makin tinggi. Betul Bang, betul. Saat ini saja kalau misalnya seperti land yang di Sandbox aja kita lihat. Sandbox itu 20 kali 30 atau satu slot kecil itu harganya bisa sampai ya sekitar $6.000. $6.000. Lalu ada yang $15.000, ya, $35.000. Itu dalam satu bidang tanah, ibaratnya tanah aja Bang. Yes, satu slot ya. Istilahnya dia hanya seperti kayak pixel kotak gitu kan. Kotak. Oh iya. Ini kayak dimensi gitu ada kotak-kotaknya ya. Yes. Jadi kita sudah harus membayangin bahwa this is a virtual world gitu. Jadi kita belinya pakai apa? Kita belinya pakai koin. Bitcoin bisa? Bitcoin bisa, tapi lebih banyak sekarang digunakan yaitu mata uangnya Ethereum. Ethereum itu jenis koin virtual. Memang di sini kita lihat bahwa Ethereum juga punya jumlah yang terbatas, sehingga dipastikan Ethereum ini bisa dibilang koin nomor 2 lah di dunia ini setelah Bitcoin yang begitu populer. Setelah itu diikuti dengan Ethereum, dan Ethereum ini sebenarnya yang memprakarsai banyaknya e-commerce NFT. Betul. NFT itu ada e-commerce. Wih, itu keren Bang. Kalau misalnya ikut NFT itu kan, kalau misalnya saya bisa itu kan, menarik itu karena kan unik gitu kan, karya seni unik yang dijual. Bahkan kemarin tuh saya lihat ada juga ini tweet pertama Twitter yang di NFT kan. Harganya berapa harganya? $6 miliar. Wow, gila. Gitu ya Mas ya? Benar sekali. Jadi
Saat ini sudah mulai banyak yang berbondong-bondong, nggak cuma di luar negeri, di Indonesia sudah mulai sih beberapa artis. Oh, ada ya? Iya, sudah mulai mereka melirik untuk pindah ke NFT. Ya mungkin kalau yang satu mungkin ada beberapa lah artis diva gitu kan, yang menjual mungkin dari mulai 3D-nya beliau sampai di submit lagu-lagunya beliau itu dibundling dan harganya juga cukup fantastis sebenarnya. Iya. Oke, tidak murah gitu. Oke bang, sebelum kita agak keluar dikit, kita ke metaverse lagi bang. Siap. Kan berarti gini kan, berarti ada mata uangnya juga itu kan. Oke. Ada tanahnya itu bang. Iya. Berarti bisa dibangun kayak toko, kayak ya perdagangan bisa dibangun kayak gitu bang. Yes. Berarti ada toko digital, bisa jual baju di situ, bisa jual mobil di situ. Karena kan orang tuh kan pakai avatar, tentu kan mereka memperindah diri mereka di dunia maya gitu kan. Benar. Iya kan? Berarti ada toko, ada bisa juga mungkin museum, ada banyak lah mungkin doang. Kayak gitu ya bang ya? Iya, jadi kepemilikan secara virtual ini sebenarnya bisa dibilang lebih safety daripada kita ketemu di dunia nyata. Tapi kalau sistemnya bang? Ya, ada sistem, pernah dengar tentang blockchain? Blockchain ya. Sebuah sistem digital ribuan ya. Yang semua transaksinya itu dialgoritmakan dan bisa dipecahkan hanya dengan cara tertentu. Tentu ya. Keamanan juga bagus ya. Keamanan juga cukup tinggi sehingga hak ciptanya, kepemilikannya kita sendiri. Itu bisa diwaranti, ya cukup safety lah gitu. Jadi kalau misalnya kita punya beli land, ya cukup mahal harganya, $15.000, hampir 200 juta misalnya. Iya. Kadang kita ngeliat 200 juta hanya untuk beli lahan virtual. Iya. Tapi itu sedang trennya memang. Lalu setelah itu tadi orang beli perlengkapan avatarnya. Iya. Bisa beli di sana mobilnya, sehingga hal-hal itu pastinya dibeli. Yang landingnya paymentnya pastinya menggunakan mata uang asli awalnya. Setelah itu dibelikan koin, setelah itu koinnya baru bisa ditransaksikan ke dalam. Pastinya kan seperti itu. Wow. Jadi begitu ya. Sehingga di dalamnya itu juga kita jual yang kita punya di situ juga ada, marketplace-nya pun ada. Dan saya mau, dan perusahaan Indonesia ada loh yang sebagai supportingnya di sana, sebagai salah satu kontributor pembuatan 3D untuk rumah-rumah yang dijual di metaverse. Yes. Berarti udah ada pergerakannya bang. Di Indonesia sudah ada company yang khusus untuk menciptakan itu. Padahal kampanye ini baru sebulan tuh kan, tapi udah secepat itu ya? No. Metaverse ini sebenarnya sudah lama. Oh gitu. Ini kan dream banyak orang sebenarnya. Iya. Kalau untuk perusahaan yang teknologi yang cukup maju dan punya capital seperti Facebook, Microsoft, mereka cukup punya capital untuk pengembangan itu. Mereka paham sih investasinya itu akan berbuah nantinya. Pastinya seperti itu. Hanya saja paling kita akan melihat kita menggunakan metaverse itu sampai sejauh mana. Iya. Mau ikutnya di sampai mana? Istilah gitu. Berarti kayak gini dah, sama halnya kayak dulu kan pengusaha zaman-zaman dulu kan belayar kan bang, belayar mencari benua baru untuk bisa dikuasai. Setelah itu bisa dikuasai, tanahnya dijual, mereka berkuasa di situ. Jadi ya mereka juga berkuasa di situ, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya di situ. Iya kan? Berarti itu jadi kayak gini, saya bikinnya kayak gini bang. Bisa tak kalau kita nggak ikut itu? Apa peluang atau gimana ya? Kita nggak ikut itu bisa nggak bang? Kira-kira? Pasti bisa. This is choice. mau ikut ataupun tidak, itu choice. Tapi ya kita tahu bahwa sekarang ini usaha tanpa promosi di dunia digital misalnya. Bisa nggak kita jualan tanpa punya Facebook sama IG misalnya gitu, atau TikTok misalnya? Iya.
kira-kira rame mana sama yang konvensional, yang biasa, atau yang sama dengan tren sekarang yang punya IG, yang punya Facebook, yang punya ini? Pastinya bisa dibilang lebih maksimal upayanya, dan trafficnya atau kolamnya atau peminatnya itu akan lebih, jangkauannya akan lebih banyak jika kita punya sosmed. Oh iya. Kembali lagi, kita bisa ikut di dalam metaverse, bisa, kita tidak ikut pun bisa, it's no problem. Hanya saja jika kita tidak coba untuk ingin tahu lebih jauh tentang dunia baru yang sedang di-create bersama-sama, ini bukan hanya, kita tidak bicara Microsoft and Facebook saja, banyak perusahaan yang berada di metaverse yang sampai saat ini yang kita tahu penjualan NFT sampai pendapatan tertinggi itu naik sama Adidas ya. Iya, Adidas. Mereka menjual NFT yang cukup mahal di situ, dan ada sepatu juga kan. Pendownloadnya luar biasa. Iya. Sampai semalam kita cek itu Adidas itu di OpenSea ya, salah satu marketplace-nya NFT. OpenSea itu Adidas sudah sampai ke 385 miliar. Wow. Dalam peluang marketing itu hanya salah satu produk yang kurang dari 7 hari sudah bisa mendapatkan. This is real. Itu dibeli pakai Ethereum coin, tapi itu bisa di withdraw dengan capital real. Oh iya. Berarti gini, itu sebenarnya itu kita peluang tuh Bang, atau ancaman bagi kita Bang? Bicara satu-satu misalnya. Mungkin gini, satu-satu antara kita sebagai masyarakat, atau juga nanti bisa juga ke bidang kita sosial misalnya, itu kan kita bicara sosial nih. Oke. Kalau di kita sendiri publik gimana, kalau dalam sosial gimana kira-kira? Oke. Dalam dunia sosial, saya rasa nggak bisa dipungkiri kalau kita sebenarnya sudah mulai peduli sama yang namanya mungkin di sini ada koin ya. Lucu sih sebenarnya kita mau ngomongin ada metaverse, lalu transaksinya pakai koin, apa hubungan sama dunia sosial? Ya sebenarnya sah-sah aja. Kita mau waktu dunia sosial itu masuk ke dalam metaverse, mungkin bisa juga penggalangan donasi atau penggalangan crowdfundingnya via metaverse. Iya, nah, konsekuensinya tahu kan? Kalau menggunakan metaverse berarti nilai tukarnya pastinya sudah pakai koin. Kita tidak sehingga koin tersebut kembali lagi kita akan konversikan ke mata uang kita untuk sebenarnya berapa. Sah-sah saja sebenarnya. Iya. Atau juga di sini sebenarnya koin di sini sifatnya ada dua sisi sih ya yang menjadi perdebatan sih, antara koin ini menjadi tidak layak kalau misalnya dia menjadi alat tukar. Iya. Karena fluktuasinya yang cukup signifikan. Kadang dia tinggi, kadang dia rendah banget. Nah, tidak bisa menjadi jaminan sebuah alat tukar yang tetap. Tidak seperti emas. Tapi di sisi lain, koin itu juga bisa jadi salah satu aset. Jadi beberapa rekan-rekan bisnisnya kita, lalu beberapa rekan-rekan kolega dari yang pernah kita discuss bareng gitu kan, kadang di office kita ada discuss bareng sama pihak-pihak lain gitu. Mereka memandang kalau koin itu ditradingkan itu jadi hal yang kurang menyenangkan. Tapi waktu koin kayak itu tabu ya. Iya. Tapi kalau koin itu dijadikan sebuah aset investasi, itu jadi unik. Kita jadi jadi misalnya gini. Bagaimana orang-orang yang kaya dari Bitcoin? Seperti halnya kayak kita menyimpan sebuah barang saat ini dan kita tahu dia akan langka pada masanya. Waktu dia langka dia jadi mahal. Betul. Koin juga sebenarnya kalau misalnya kita mau berpikir seperti itu, kita beli koin saat ini dengan harga 0,0028 dolar misalnya, jauh 0,28 rupiah, nggak nyampe 1 rupiah misalnya, masih sen gitu. Sehingga waktu berjalan 6 bulan ternyata si koin itu naik. Di pasar bebas itu kita tahu bahwa harganya sudah 1 dolar, tiba-tiba jadi 15.000. Dari nggak nyampe 1 rupiah tiba-tiba 15.000. Itu kalau dijual ya ada keuntungannya, dalam artian seperti kayak
Ya investasi, banyak yang ngelihat bahwa di sini koin yang dipakai dalam metaverse itu sebuah aset investasi. Jadi Iya iya. kalau berpikirnya bahwa akan trading akan itu ya mungkin akan jadi kurang pas lah saya. Tapi di Bitcoin itu ya, di koin itu aja gitu kan, jangan di konversi ke yang lain lagi gitu ya. Banyak sih sebenarnya kita kalau mau bicara dari koin sendiri itu jumlahnya ribuan sih. Oh. Dengan underlyingnya itu lain-lain. Seperti mungkin kita sudah pernah dengar rupiah digital gitu, Ya. yang baru-baru ini. Lalu ya mungkin yang terkenal tadi kayak Ethereum, ada Solana, ada Doge, yang Tesla pun pemilik Tesla itu punya Doge. Lalu kemarin yang rame Shiba Coin hanya berasal dari penggiat orang-orang, underlyingnya adalah sebuah kegiatan community yang menjaga kelestarian hewan rubah. Iya. Jadi ada koin para koin fansnya Lazio, sepak bola Lazio. Jadi mereka membuat koin sendiri dan itu ternyata ada pasarnya, bayangin. Iya. Orang berinvestasi di sana lah. Nih hal-hal kayak gini sebenarnya bukan tabu lagi. Mungkin kalau 1 tahun yang lalu orang bilang Bitcoin jadi bahan tabu untuk dibicarakan. Lalu sekarang kita harus sama-sama harus baca dan tahu. Ini bisa dibilang ini sebuah pisau, bisa berbahaya, bisa berbahaya, bisa membantu. Tergantung penggunanya. Yes, sebagai pengguna. Mau dibuat trading ya bisa los-losan, bisa jauh. Banyak orang yang investasi tiba-tiba dijual bangkrut karena harganya cukup jatuh, atau mungkin banyak yang scam, banyak yang penipuan. Tapi ada juga yang orang beruntung banyak ya karena dia tahu bahwa ini investasi kapan aja, mau setahun 2 tahun baru meledak, atau misalnya beli Bitcoin pada 5 tahun yang lalu sama sekarang kenaikannya cukup fantastis. Mungkin 5 tahun lalu harga Bitcoin harganya cuma 60 juta. Biasanya sekarang 700 sampai 800 juta. Fantastis. Misalnya sama-sama nabung, saya punya 1 Bitcoin ya. Saat sekarang dijual ya memang sudah bisa beli rumah. Ya gitu lah. Apa yang menjadi menarik di metaverse? Pertama, secara kegiatan dia akan tetap terjadi. Tapi secara tadi misalnya ketidaknyamanan itu bisa diganti dengan avatar. Bayangin. Mungkin kita malu hari itu sedang jerawatan banyak. Betul. Atau sedang belum mandi dan sebagainya. Waktu di metaverse kita login, kita pakai avatar yang cantik. Iya betul. Waktu kita ketemu di metaverse, everything is okay. Jadi kelihatan good looking dan sebagainya, dengan karena dia punya budget untuk membeli perlengkapannya, dari pakaiannya, mobil di metaverse dan sebagainya. Dia beli di secara virtual itu ada. Sehingga waktu di meeting virtual, misalnya yang mungkin nanti bisa kita lihat yang di Mesh itu kan, di Microsoft Mesh yang akan diluncurkan sama Microsoft. Itu kita muncul dengan avatar yang kita bisa nge-create. Yang mungkin awalnya kita rambutnya petak gitu kan, pitak keriting gitu, kita bisa keritingin, bisa panjang dan sebagainya. Nah, hal itu pasti akan banyak diminati. Dan itu pasti kita akan mengikutinya bang, gitu betul. Kalau misalnya gini, ada sebuah peluang, ada kita dalam posisi penting, kita dapat undangan tapi meetingnya di metaverse, apakah kita bisa tolak? Enggak juga sih. Itu misalnya. Oh iya ya, keadaan berarti. Choice, yes, kayak Zoom waktu kita awal nggak nyaman misalnya, kenapa harus pakai Zoom? Oh iya. Lama-lama, lambat laun, ini akan terjadi dan ya welcome lah to metaverse. Akhirnya jadi seperti itu. Jadi ya kita bisa nggak pakai ya, berarti Anda tidak ikut meeting, misalnya kan gitu. Oh iya. Nggak ada kegiatan gitu kan? Yes. Nggak bekerja gitu, maksudnya gitu kan? Betul sekali. Jadi seperti itu. Saya mikir sampai mungkin nanti ini kita berandai-andai ya bang. Mungkin nanti ya orang di rumah aja semua, nggak ada kemana-mana gitu. Itu dia. Tadi yang misalnya tadi pertanyaannya ada keuntungan, ada mungkin ada resiko, kekurangan. Kekurungannya semuanya mungkin someday orang akan banyak duduk dengan VR-nya.
Dia nggak kemana-mana. Yang penting makanan dan minuman ada. Dia hanya makan. Hidup di dunia mana saja. Iya. Dia bisa ngelihat dengan VR-nya, mau ke New York, mau ke Bali, mau ke Mekah, dia dengan VR-nya. Tapi dia nggak kemana-mana badannya. Pasti penyakit mata akan timbul. Karena apa? Semua hologram, semua pencahayaan akan dekat di VR. Betul. Yang kemudian kita akan jarang bergerak. Sehingga mungkin obesitas akan banyak next time. Ya ini just ini ya. Ketakutannya semua orang akan susah berinteraksi secara langsung. Betul. Nggak ada nyaman dengan itu. Ya pasti akan kita ketemu di metaverse aja deh. Oke. Karena di metaverse saya juga sudah pernah lihat misalnya saya sampai ada satu ketakutan, ada satu video di YouTube itu yang bagi saya cukup menakutkan, yaitu dia menciptakan sosok orang tuanya yang sudah meninggal atau istrinya atau suaminya yang sudah meninggal itu di virtualkan. Sehingga dia jadi ya karena pembuatnya mereka seperti itu. Jadi di Facebook itu saya pernah lihat bahwa metaverse ini memunculkan orang yang sudah tiada itu di virtualkan, dihidupkan lagi. Sehingga kalau mau ketemu itu di metaverse. Bayangin. Apakah dalam artian iman kita kuat nggak nanti ya? Kita ngadepin gitu. Mungkin kalau kita nyambungin iman kita nggak kuat, dunia yang nyaman dengan masa lalunya bisa dibuat, bisa di-create, bisa diciptakan kembali, bisa ketemu orang yang dulu dicintain dan pernah tiada, bisa ketemu, dia akan terjebak di dunia itu. Pastinya akan seperti itu. Iya, betul. Akhirnya mungkin tadi pertanyaan terakhir. Akhirnya saya sampai punya kesimpulan, sebenarnya Mark Zuckerberg pun atau pencipta metaverse hanya ingin menjadi dewa. Akhir zaman, Bang. Mereka akan istilah simpel. Saya bisa matikan metaverse, maka dunia kalian mati. Ini kaitannya sama akhir zaman, Bang. Tatanan dunia baru ya? Yes. Anda sudah hidup, sudah kecenderungannya di metaverse, kita sudah hidup di alam virtual, semuanya, seluruh orang di dunia ini di metaverse sudah ketemu, udah nyaman dengan dunia yang dia kendaki. Dan kita bergantung dengan itu. Yes. Tiba-tiba Facebook bilang, saya matikan nanti servernya ya. Habis kita. Dia pencipta metaverse melampaui dunia. Jadi siapa yang pencipta dunianya? Mereka hanya ingin menjadi God, ingin menjadi dewa. Akhir zaman nih. Kita hanya ngobrol santai di sini. Iya. Kita kan berandai nih. Itu tapi akhirnya kita melihatnya sampai sejauh itu. Jadi apakah kita mau sampai sedalam apa kita mendalami metaverse ini? Akhirnya kan ya dari sharing gini mungkin bisa tahu batasannya, jadi batasan. Oke. Ketika dunia tak terbatas, hanya diri sendiri kita yang bisa membatasinya. Yes, setuju sekali. Makasih Bang Yuda. Oke. Udah di Bermanfaat TV. Oke. Studio kami yang kayak gini lah Bang. Ya sederhana tapi paling tidak ada ilmu-ilmu dari abang juga dan juga tamu-tamu yang lain bisa kita sharing dan bisa kita informasikan ke insan muda kita dan juga sahabat Dompet Duafa. Baik, terima kasih insan muda dan sahabat Dompet Duafa. Jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman kalian kalau ini adalah informasi yang sangat bermanfaat tentunya. Yes. Terima kasih Bang. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas ya. Saya juga mau minta maaf Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.